kembali lagi bersama saya Angga Kristiawan. Ya, buat kalian yang baru pertama kali gabung di channel saya, silakan subscribe dulu, klik tombol merah ya, sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel saya. Ya, kali ini saya akan mengajak kita bersama-sama belajar untuk bagaimana kita sebagai orang percaya memiliki prinsip dalam mengambil keputusan secara alkitabiah. Ya, mengambil keputusan secara alkitabiah. Ya, tentu banyak orang ingin ya sekali dalam mengambil keputusan ini ya itu dapat memberkati banyak orang ya, atau sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita akan belajar bagaimana sekarang prinsip-prinsip dasarnya, setidaknya ada 5 teman-teman. Nanti kalau kalian punya uh, lagi ya yang bisa kalian tambahkan, silahkan ditambahkan. Tetapi yang ingin saya bagikan kali ini hanya 5 pokok saja prinsip dasar mengambil keputusan secara alkitabiah. Tapi sebelumnya saya akan baca eh, kebenaran firman terlebih dahulu untuk membuka eh, materi kita kali ini ya. Di Yeremia 29, teman-teman, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa saja yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saya ada pertanyaan buat teman-teman semua. Ya, pertanyaannya demikian. Gimana ya? Di dalam ayat ini Tuhan telah mengatakan, ya kita percaya ayat ini relevan ya teman-teman. Ayat ini juga berpesan buat kalian ya, bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat kalian. Katakan amin. Amin ya. Tapi pertanyaannya begini, kan kita ini belajar tentang bagaimana memiliki prinsip dasar ya dalam mengambil keputusan. Ya. Artinya begini, keputusan yang kita ambil itu entah salah atau tidaknya akan tertutup dengan apa ini? Rancangan Tuhan dong ya. Kalau saya diperhadapkan oleh keputusan A, B, dan C yang seharusnya saya pilih A, tetapi yang saya pilih B, tentu rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ya kan? Terus fungsinya kita belajar tentang prinsip dasar keputusan untuk mengambil keputusan Kristen apa? Untuk apa hal itu? Ya, mungkin kalian bisa skip dulu video saya dan jawab pertanyaan ini di kolom komentar saya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab, dan saya akan juga ikut menjawab. Nanti teman-teman bisa bandingkan ya. Saya percaya tidak ada yang salah dan benarnya ya. Tapi setidaknya ini menjadi bahan evaluasi kita ya, yang salah diperbaiki dan lain sebagainya. Begini, kalau kita baca Alkitab, kita akan diperhadapkan oleh bagaimana Tuhan memiliki nilai-nilai yang diberikan kepada kita untuk kita ikuti. Bisa nilai keadilan, ya, nilai kesetiaan, kesabaran, ya. Bagaimana nilai-nilai itu ditonjolkan senantiasa, ya, atau lain sebagainya. Itu menggambarkan bahwa Tuhan ingin dalam kehidupan kita dekat dengan nilai-nilai yang Tuhan inginkan. Sehingga orang melihat kita, orang melihat kualitas kerajaan surga sesungguhnya dalam hidup kita. Ya. Jadi penting ternyata teman-teman ya untuk kita belajar bagaimana mengambil keputusan secara alkitabiah ya. Jangan kita bertindak bodoh ya. Anak Tuhan tidak boleh bodoh ya. Bodoh secara apa? Ya, secara duniawi ya. Mari kita belajar bagaimana
mengambil keputusan secara alkitabiah. Oke, yang pertama saya punya eh, poin ya, yaitu tentang kasih. Ya, Tuhan menghendaki kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bahkan kalau bisa seluruh hidup kita tunjukkan kasih kita kepada Allah. Itu menggambarkan apa? Keputusan yang kita ambil, ya, kita harus pertimbangkan baik-baik. Apakah keputusan yang kita ambil ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah atau sebaliknya menjauhkan diri kita kepada Allah, ya. Jadi milikilah kasih kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh akan cenderung mengambil keputusan yang baik dan benar di hadapan Allah. Amin. Amin. Yang kedua yaitu adalah tentang iman. Ingat sekali lagi. Siapa identitas Anda? Siapa diri Anda? Anda adalah orang yang telah dimerdekakan Allah, yang beriman kepadanya. Ya, itu adalah identitas kita. Jadi ingat, dalam mengambil keputusan, ya ingat siapa Anda. Jangan sampai orang melihat di dalam keputusanmu, oh orang itu ternyata hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Orang itu tidak menggambarkan kepercayaannya atau lain sebagainya, ya. Jangan. Ingat identitas Anda, ya. Ingat identitas Anda. Jika Anda ingat siapa diri Anda tidak akan mengambil keputusan yang akan menutup, ya, pintu-pintu pertobatan. Amin. Ya, pintu-pintu kasih yang bisa Allah salurkan kepada mereka dalam hidup Anda. Yang ketiga, saya punya motif, teman-teman. Ya, motif ini juga penting untuk kalian garis bawahi, karena motif tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jika kamu mengambil keputusan A, B, atau C dan kamu memilih A, orang lain tidak akan tahu motif di balik semua itu. Tapi orang lain bisa merasakan, ya bisa merasakan pada akhirnya. Oleh sebab itu saya minta, ya, kita semua di dalam mengambil keputusan jujur dulu dalam hati, jujur. Ya, keputusan yang saya ambil ini benar-benar untuk kemuliaan Tuhan atau untuk berdasarkan suka-suka, cocok, saya untung, nanti saya mengambil keputusan B, saya akan memiliki uang banyak atau lain sebagainya, ya teman-teman. Itu bicara tentang diri sendiri. Ya, jangan. Jujur dalam hati, motifmu apa, ya. Jujur, ya, lebih baik jujur kepada Tuhan. Tuhan, jika motif saya salah, ampuni saya akan beralih untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Yang keempat, ya, yang keempat adalah andalkan pimpinannya, ya, andalkan kuasa Roh Kudusnya. Kita orang percaya, ya, kita orang percaya. Tentu keputusan yang kita ambil itu bukan murni sepenuhnya hak kita, tapi itu adalah hak Tuhan. Karena hidup kita bukan milik kita sendiri, milik Tuhan. Jadi penting dalam kita mengambil keputusan, ya, ingat Tuhan, ingat pimpinan Tuhan, ya. Jangan sampai kembali lagi, ya, keputusan yang kita ambil memang murni dari kita, atas pemikiran kita. Kita terbatas, teman-teman. Kita punya kelemahan, ya. Dalam diri kita ini cenderung untuk melakukan hal-hal duniawi. Jadi kita perlu mengambil keputusan yang dituntun oleh Allah. Andalkan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntunmu untuk lebih
jelas lagi memilah mana yang baik dan benar. Amin. Yang ketiga, yaitu mempertimbangkan skala prioritas, ya. Jadi mengambil keputusan etis membutuhkan kebijakan hidup. Nah, kebijakan hidup ini adalah mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang bisa menguntungkan buat kita semua, mana yang bisa merugikan untuk kita semua. Jadi penting untuk mengetahui skala prioritas, ya. Jangan sampai kita mengambil skala prioritas keputusan kita yang berbahaya. Jadi ini prinsip dasar, ada 5. Jika teman-teman ingin menambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Pembelajaran kita saat ini cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke teman-teman, dukung terus channel saya biar saya semangat juga untuk membuat video kreatif dan memberkati. Dan jangan lupa share ke teman-teman sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.